Ya, Kita tadi lagi evaluasi, teman-teman. Kemungkinan potensinya lebih dari satu app memang. Karena kerjasamanya baru tadi jam 8 pagi dilaporin. Ada pemutusan. Ini ya, makanya Mas Heri habis ini setelah memberikan kesaksian dia harus pergi lagi untuk ini saya. menyelamatkan kontraknya. Masalahnya sebenarnya apa bang kalau yang Socai ini? Jadi ini aset digital dari PT Socai. Jadi PT Suara Nusantara Indonesia atau Socai. Jadi Mbak Ashanti yang sudah bikin perjanjian dengan PT Socai. Kami sekarang sedang mendampingi Mas Eri selaku Direktur Utama dari PT HDN. Beliau adalah rekan kerja dari Mas Anang yang turut merasa dirugikan atas beberapa pemberitaan yang ada. Penyebutan nama PT HDN ini beberapa kali muncul di media sehingga Mas Eri dan karyawannya saat ini sedang melakukan pelaporan untuk pencemaran nama baik. Ini yang sedang kami lagi akan proses, kami akan kabari teman-teman untuk progres selanjutnya. Silakan Mas Heri kalau mau Ya, ditambahkan. oke. Jadi kami ke sini sedang melakukan proses pencemaran nama baik karena terkait dengan masalah yang terjadi antara Ashanti dengan eh, saudari Ayu. Di situ menyebutkan bahwa saudari Ayu itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN, itu PT kami gitu. Dan di situ beliau dan pihak-pihaknya juga menyatakan bahwa beliau sudah bekerja di tempat di PT kami sebagai finance. Itu sama sekali tidak benar gitu. Dan itu sangat merugikan kami karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kami nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua itu apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari saudari Ayu itu dia sekali lagi saya ulangi, bukan karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis yang itu merugikan kami secara bisnis. Itu terkait dengan urusan saudari Ayu dengan Bunda Ashanti, saya tahu, tapi tidak ada hubungannya dengan PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Gitu. Jadi di sini tersebar, jadi terkesan kami ini bagian dari kasus itu gitu. Ini sangat merugikan karena tadi pagi aja udah ada pemutusan kontrak dengan pihak perusahaan kami gitu. Jadi di sini saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan saudari Ayu dan pihak mereka yang menyampaikan bahwa beliau itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu sama sekali nggak benar gitu. Jadi mohon narasi-narasi seperti itu jangan disebarluaskan kembali karena itu sangat tidak berdasar gitu. PT HDN sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus Ashanti dengan saudari Ayu. Jadi Ayu sendiri Saya karyawan nambahin dikit siapa? ya. Saya nambahin dikit ya. Jadi teman-teman, kami saat ini bertindak sebagai kuasa hukum PT HDN sekaligus karyawan yang sedang melaporkan. Pak Eri sebagai dirutnya ini juga hadir untuk juga menyampaikan keterangan juga kesaksian dan hal-hal yang perlu disampaikan terkait kerugian PT HDN. Ini yang penting juga tolong dicatat. Ada satu PT lagi yang kami juga akan dampingi hari ini pelaporan polisinya yaitu Socai.id. Socai dia kayak PT mengenai artificial intelligence. Dia sangat dirugikan dengan penggunaan aset digital Bunda Ashanti yang turut ditarik-tarik karena viralnya kasus ini. Kami sedang laporkan ini, dua laporan ini yaitu tentang penggunaan aset digital, satu dari Socai dan satu dari PT HDN. Yang kedua, kami ingin menekankan juga untuk rekan kami, advokat dari Bu Ayu, mungkin lain kali lebih menggali dulu runtutan jelasnya sehingga jangan salah alamat.
Setelah ini juga kami sangat mempertimbangkan dan sedang mempersiapkan laporan kepada organisasi advokat rekan kami. Karena rekan kami nggak mungkin kami laporkan di sini, kami akan laporkan mungkin untuk mendapat bimbingan dari organisasi advokatnya sehingga dalam menerima perkara dikaji betul. Jangan asal tuduh, hal ini cukup merugikan PT HDN. Kami jelas sangat merugikan PT HDN. Kami juga mau menerangkan terakhir, PT HDN memang tidak bisa melaporkan secara badan hukum berdasarkan putusan MK. Maka yang melaporkan adalah karyawannya dan didukung oleh Pak Dirut dengan kehadirannya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Bang, izin, posisi Asanti sendiri ada kaitannya dengan PT HDN nggak, Bang? Kenapa? Asanti sendiri ataupun Anang ada kaitannya dengan PT HDN atau tidak? Kalau Ashanti sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT HDN. Kalau Anang memang bagian dari perusahaan. Berarti Anang bagian dari PT HDN. Iya. Nah, lalu dengan pernyataan Ayu yang menyebut dia 8 tahun bekerja di sana itu memang tidak ada data sama sekali. Tidak, karena perusahaan ini aja baru berdiri sekitar 1 tahun. Oh, perusahaannya baru Iya, dia bekerja. bilang kan 8 tahun bekerja sebagai finance di PT HDN. Ya. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya PT lain, Mas. Kami nggak punya hak untuk menyebut namanya. Tapi inilah, makanya lain kali memang harus hati-hati betul dalam memberikan statement, memberikan laporan polisi. Jadi nggak salah alamat gitu, teman-teman. Mungkin itu dulu. Mas, tadi kerugian sendiri mungkin berapa? Tadi kan sempat dibilang ada beberapa kontrak yang terputus ya. Ya, kita tadi lagi evaluasi, teman-teman. Kemungkinan potensinya lebih dari 1 M memang. Karena kerjasamanya baru tadi jam 8 pagi dilaporin. Ada pemutusan. Ini makanya Mas Heri habis ini setelah memberikan kesaksian dia harus pergi lagi untuk menyelamatkan kontraknya. Iya, karena kan Mas Anang bagian dari PT HDN. Oke, itu dulu ya. Enggak, saya. Ya. Saya sendiri yang karena saya sebagai dirut, ya saya merasa ini merugikan perusahaan saya gitu. Kan saya harus bertanggung jawab kepada komisaris dan pemegang saham. Kalau Mas Anang sendiri sebagai apa di PT itu, Mas? Sebagai komisaris. Oke. Nanti dokumennya, bukti-buktinya kami akan kirimkan ke teman-teman wartawan, termasuk bukti tanda terima laporan polisinya. Gitu ya. Boleh disebutin nggak namanya nomornya? Teman-teman, kami dari Badrana Partnership, kami kuasa hukum dari PT HDN, dan pelapor yang identitasnya kami belum bisa sampaikan di sini. Kami sudah melaporkan saudari Ayu dalam tindakannya yang mencemarkan nama baik perusahaan, yang dalam hal ini yang dirugikan adalah para karyawan dan pengurusnya. Jadi banyak berita bohong yang disampaikan oleh Ayu dan kawan-kawan terkait PT HDN ini. PT HDN sebagaimana tadi Mas Eri dirutnya juga sudah sampaikan bahwa bergerak dan jalannya perusahaan berbeda dengan yang disampaikan oleh saudari Ayu. Ayu bukan merupakan pegawai HDN. Ini yang kami harus tegaskan juga. Makanya salah satu klien kami yang melaporkan hari ini mengalami kerugian karena dia telah mengalami langsung beberapa pemutusan dari partner bisnis di HDN gitu. Jadi hubungan dia dengan perusahaan juga lagi tidak terlalu baik karena ada permasalahan atau isu yang dibuat oleh Ayu dan kawan-kawan. Nah, dan kawan-kawannya ini yang kami mau tegaskan lagi, kami akan melaporkan juga ke rekan-rekan kami, yaitu advokat pendamping dari saudari Ayu kepada organisasi advokatnya, karena lalai mungkin dalam memeriksa berkasnya atau mungkin ada kekeliruan, sehingga kami rasa perlu pembinaan dari organisasi advokatnya biar mengerti betul kasusnya, tidak salah ngomong, karena mereka memang diberikan hak imunitas, jadi kami nggak berikan laporan polisi, tapi kami akan melapor ke organisasi advokatnya gitu. Laporan yang dilayangkan pasal berapa, Bang? Pasal pencemaran nama baik, di sini teman-teman bisa lihat ada pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A. Nanti kami juga fotokan ke teman-teman. Identitas pelapor tapi kami izin tutupi. Nomor LP-nya di nomor LP-nya B7160 X2025 SPKT Polda Metro. Jadi kami sekali lagi melaporkan ini tadi memang prosesnya agak lama karena buktinya juga kami cukup banyak tadi.
Apakah pelapor ini sebagai dari komisaris Mas Anang yang melaporkan atau sebagai apa? Itu yang belum bisa kami share identitas pelapornya karena memang ini cukup privat informasinya. Bang, kalau menurut dari Ayu sendiri dia merasa diintimidasi di PT Hijau ini, Bang. Mungkin seperti apa, Bang? Nah ini hijaunya ini salah alamat, hijau kan banyak nih PT-nya. Nah salah mention lah sepertinya Ibu Ayu ini, PT HDN ini depannya juga hijau. Jadi kita rasa beliau keliru mungkin dalam menyebutkan ini sehingga ada kerugian yang dialami oleh perusahaan, dalam hal ini karyawannya juga. Kalau PT milik Ashanti sendiri, Ini bukan nggak ada kasangkut pautnya dengan Ashanti, cuma Mas Anang memang partner di perusahaan ini. partner artinya ya? Iya, salah satu pemilik juga perusahaan ini. Ada lagi? Oh, kami juga perlu menyampaikan, izin, laporan kedua kami di dalam itu tentang adanya video Ashanti berbagi rezeki. Ini yang kami harus klarifikasi juga. Ini sedang proses pelaporan di dalam. Ada video di akun Facebook Ashanti berbagi rezeki yang memang karena kasus ini lagi hype jadi memanfaatkan clickbait dan lain-lain sehingga perusahaan namanya PT Suara Nusantara Indonesia, klien kami juga, Socai, itu mengalami kerugian karena ada tadi satu produk mereka yaitu AI dari Mbak Ashanti digunakan oleh akun Facebook tersebut. Ini berbeda kasus memang sama Ayu, cuma mungkin karena lagi heboh ini jadi PT Soca ini melakukan pelaporan kepada pemilik akun tersebut. Masalahnya sebenarnya apa, Bang, kalau yang Socai ini? Jadi ini aset digital dari PT Socai. Jadi PT Suara Nusantara Indonesia atau Socai. Jadi Mbak Ashanti yang sudah bikin perjanjian dengan PT Socai, aset digitalnya milik full oleh PT Socai. Ini yang digunakan oleh akun yang sedang kami laporkan hari ini. Kerugiannya apa, Bang, kalau di Socai? Disampaikan di akun tersebut Mbak Ashanti akan membagi 50 juta rupiah. Nah, Socai merasa aset digital AI-nya itu dipakai sama Facebook itu. Jadi banyak beberapa menagih juga ke PT Socai gitu. Kerugiannya lagi dihitung di dalam. Bang, kalau dari perusahaan Ashanti dan Anang sendiri ada berapa sih kalau boleh tahu? Kalau itu di luar pengetahuan kami hanya diberikan oleh kuasa dari direksi PT Socai dan PT HDN tadi sama Bang, karyawannya. kalau HDN bergerak di bidang apa sih, Bang, perusahaannya mungkin? Dia mungkin itu bisa tanya langsung ke direktur utamanya ya. Kami hanya menjalankan kuasa untuk pendampingan di sini aja. Ada lagi mungkin tambahan rekan-rekan? Tapi Ashanti Anang sendiri hari ini nggak hadir mungkin? Karena memang kaitannya ini korporasi, bukan kaitan pribadi. Kalau secara pribadi kami juga belum dapat kuasa dari Mbak Ashanti, cuma nanti mungkin kami akan ada komunikasi lebih lanjut. Itu, terima kasih ya teman-teman. Makasih, selamat siang. Atur nuhun. Nanti Ashanti dipanggil untuk pemeriksaan di Polres Selatan atau Selatan siap? Kalau mendampingi pasti kami siap, cuma kami nggak tahu ada pemanggilan atau apapun itu di sana. Bang, kalau Ayu sendiri dulu kerjanya di situ di PT apa ya, Bang? Itu yang jelas bukan PT HDN. Saya nggak mau komentar lebih banyak. Terima kasih ya. Teman-teman ada tambahan? Udah, makasih. Iya. Oh iya, penting. Stop. Foto terakhir ya. Oh ini juga, sorry. Ini juga salah satu bukti kami yang kami lampirkan. YouTube ini adalah YouTube yang jadi salah satu momen di mana mereka mention nama PT HDN gitu. Salah PT lah. Ini bukan medianya ya kami sampaikan karena media adalah sahabat kami. Jadi kami melaporkan statementnya. Gitu. Kita menghargai kebebasan pers kok teman-teman. Mas Anang juga sebagai direksi juga mengingatkan kami. Ini beberapa berita, cuma kami bukan sudut beritanya, tapi statement-statement ini yang mengaitkan dengan PT HDN. Itu ya? Nanti juga akan melaporkan kuasa hukumnya, Bang? Kami tidak melaporkan pidana karena dia mungkin menjalankan tugasnya, tapi ke organisasi advokatnya pasti kami minta pertanggungjawaban di sana. Terima kasih ya. Bang, tadi pasal Udah ya? pencemaran nama baik mungkin berapa untuk apa? Nah, nanti bisa di Google AI itu Mbak. Makasih ya Mas. Makasih. Kak, boleh LK yang tadi nggak, Kak? Cabut. Kan udah ditutup namanya, Bang. Izin Bang, Maprit. Sorry. Izin Bang, tahan.
Belum bang, belum. Ketutup kok bang. Oke aman, tahan. Oke, terima kasih. Udah aman. Terima kasih ya teman-teman ya. Maaf agak lama tadi ya. Makasih. Nanti yang laporan kedua kita kirim pakai nomor WhatsApp aja ya. Oke bang. Kemudian